Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Betapa bersyukurnya kita punya Allah yang hidup. Kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Allah yang tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Biarlah pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh layak di hadapannya. Lebih dari segalanya Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tenangkanlah hati kami. Teduhkanlah jiwa kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari mengharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi.
hormat hanya bagimu Tuhan. Kau mulia, layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan. Haleluya, hanya bagimu segala penyembahanku, hanya bagimu segala hormatku, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, kami mau sembahmu Tuhan. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, kembali katakan kepadanya haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dengan keadaan ini Tuhan Kau ajari kepada kami untuk kami boleh menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Segala pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup membuat keadaan ini jauh lebih baik Tuhan. Dan keadaan ini pun adalah hal yang terbaik yang Tuhan ajarkan kepada kami. Untuk kami boleh mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Allah yang dapat disembah di dalam roh dan kebenaran. Biarkan kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui sikap hidup kami yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kamu siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu yang akan mengubahkan kami sehingga menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Kamu ibadah kami Tuhan, kamu mulai dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Setiap kita yang mengasihi Tuhan, setiap kita yang ingin hidup benar di hadapan Tuhan, mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Biarlah Yesus menjadi harapan hidup kita. Dia yang telah menebus dosa kita, melepaskan kita dari segala kutuk. Dia pohon keselamatan kita dan kesenangan kita. Haleluya. Sukacita kita hanya dalam Tuhan. Segala pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Amin. Ku ditegakkan kokoh bagaikan karang. Yesus dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Terima kasih Tuhan. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Jemaat katakan kepada Tuhan, Yesus melepas dosaku. Katakan dengan imanmu, Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus dia Sinap kekuatanmu, katakan kepadanya, Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus melepas dosaku. Dia pun selamat dan
Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Haleluya, biar hanya nama Tuhan saja yang tinggal dimuliakan Tuhan. Amin. Mari hati kita siapkan untuk kita boleh mendengar sabda firman Tuhan. Ajari kami untuk mengenal betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Agar kami menyadari betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami. Semua yang terjadi dalam hidup kami buat kami mengerti segala rencana-Mu. Apa yang akan Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tenangkan hati kami, teduhkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah dalam hidup kami ya Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kami Kau izinkan terjadi Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajarkan merenungkan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ajarkan mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Buat kami mengenal Engkau Tuhan. Buat kami mengerti Engkau Tuhan. Bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Ajar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Kembali katakan, Dia siap kekuatanmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tiba waktunya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami akan mendengar dan berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan perasaan dan hati Tuhan saja boleh disampaikan kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi walaupun hanya secara online. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir dari bulan Mei. Dan sudah 2,5 bulan kita tidak beribadah, berjumpa, bertemu satu dengan yang lain. Tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?"
Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Badai Pasti Berlalu. Bapak Ibu pasti sering dengar, bahkan ada filmnya zaman tahun 80-an ya, Badai Pasti Berlalu. Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita tentang angin ribut diredakan, kalau dibuat suatu film, maka pemeran utamanya yaitu Tuhan Yesus. Kemudian lokasi ada di danau, peristiwanya yaitu angin ribut. Sedangkan pemeran pembantu murid-muridnya Tuhan Yesus. Pada waktu mereka sedang berjalan, perahu ini berlayar ya untuk bertolak ke seberang. Di situ dikatakan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Tiba-tiba tanpa diduga, tanpa disangka ada taufan angin ribut yang sangat keras ya. Nah, seperti dalam cerita ini di Alkitab dikatakan bahwa Yesus tertidur ya. Bukan kebetulan Tuhan Yesus itu tertidur. Dia Tuhan, dia maha kuasa, dia tahu gak kalau di depan akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Oh, sangat tahu. Tetapi kenapa dia bisa tertidur? Kita percaya semua atas seizin Tuhan. Keadaan menjadi gawat. Di sini dikatakan bahaya gitu ya. Nah, seperti di film-film, kalau jagoan kan keluar terakhir ya, sebagai klimaks dari film itu. Begitu juga di cerita ini. Di akhir cerita itu Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin ribut itu dan angin ribut itu reda. Nah, Bapak Ibu, keadaan saat ini sama seperti saat waktu murid-murid Tuhan Yesus berada di dalam perahu. Yang menjadi perahu yaitu kehidupan kita, keadaan kita saat ini. Kita yang ada di dalamnya sebagai penumpang. Tanpa diduga dari awal tahun 2020, Jakarta dan sekitarnya mengalami banjir yang luar biasa. Masalah banjir belum teratasi semuanya. Tiba-tiba datang, tidak diundang, virus corona atau COVID-19. Kita tidak pernah menduga, kita tidak pernah menyangka ada keadaan seperti hari ini. Betul Bapak Ibu? Kita biasa pergi ke mall, kita biasa kerja, sudah menjadi bagian dari hidup kita, rutinitas kita. Tiba-tiba semuanya harus berhenti. Bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau kita biasa bertemu dengan orang banyak, kita biasa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang banyak. Itu sungguh tidak mengenakan. Tetapi kita tidak punya pilihan. Kalau keadaan ingin semakin baik, kita harus tunduk, kita harus patuh apa yang menjadi peraturan dan bagian yang harus kita kerjakan. Badai pasti berlalu. Yes, amin. Ada amin Bapak Ibu? Badai pasti berlalu. Tetapi yang menjadi masalah dan yang menjadi pegangan kita, bertahan di dalam badai. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam badai? Karena kalau kita lihat di film-film ya, kalau ada di darat, orang itu kena angin kencang, itu bisa orang aja sampai kelempar ikut terbang. Yang namanya mobil, rumah itu bisa ikut terbang kalau kena angin puting beliung atau taufan yang besar. Buat kita bisa bertahan di tengah badai, pasti sesuatu yang membutuhkan tenaga, usaha, dan effort yang besar. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai? Yang pertama, tetap punya sikap percaya kepada Tuhan. Waktu murid-muridnya ada di dalam kapal, di dalam perahu, apakah Tuhan Yesusnya meninggalkan? Tidak. Tuhan Yesus tetap ada di dalam perahu itu bersama-sama dengan mereka. Tapi karena mereka terlalu panik, mereka terlalu takut, mereka lupa. Mereka sempat tidak percaya bahwa ada Tuhan Yesus. Penting memiliki sikap untuk tetap percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita dalam situasi seperti apapun. Ingat, jangan sampai kepanikan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita
melebihi iman kita kepada Tuhan. Setiap masalah ada jalan keluar. Semua pasti ada akhirnya. Dan percaya Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Yang kedua, untuk kita bisa tetap bertahan di dalam badai. Kita lihat ayat yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Saya tanya, waktu murid-murid mengatakan kita binasa, mereka sudah binasa belum? Belum kan? Masih ada di dalam perahu. Cuma mungkin keadaannya chaos. Air masuk, dalam Lukas dikatakan air itu masuk gitu ya. Mungkin perahu udah mulai oleng. Tapi sudah binasa belum? Belum. Tapi mereka bisa mengatakan kita binasa. Yang kedua, untuk kita bisa tetap bertahan di dalam badai, tetap perkatakan perkataan iman. Sekalipun keadaan yang sedang kau alami, yang sedang kau jalani, sungguh tidak mengenakan. Sungguh membuat kita tertekan, membuat kita sakit dan susah. Tapi tetap berdiri, perkatakan perkataan iman. Begitu kita percaya dan perkatakan perkataan iman, ada kuasa pembalikan keadaan. Amin. Perkatakan, Allahku yang dahsyat, Tuhanku yang luar biasa. Aku percaya, aku dimampukan Tuhan melewati masa-masa sulit ini. Aku percaya Allahku yang dahsyat dan luar biasa, yang kuasanya tidak terbatas, membebaskan aku, menguatkan aku, meneguhkan aku. Aku percaya setiap penyertaan Tuhan dalam hidupku dan keluargaku sungguh ajaib dan luar biasa. Bukankah lebih baik kita perkatakan itu? Perkataan iman, perkataan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Bukan sebaliknya kita katakan, aduh yang sakit bertambah, aduh yang mati tambah banyak lagi, aduh bagaimana ya. Kemudian kita khawatir gak karuan, kita berkata yang sia-sia. Kita tidak bisa menahan mulut kita. Kita ngomel, harga naik, barang susah, bagaimana ini, aduh besok bagaimana. Wah, ribut dengan segala sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita ributkan. Tetap bertahan di dalam badai. Jaga perkataan kita. Perkatakan perkataan iman. Biar setiap yang keluar dari mulut kita adalah perkataan iman dan firman. Karena kita percaya, begitu kita mengatakan perkataan iman, ada kuasa pembalikan keadaan. Yang ketiga, kita yang mengendalikan situasi. Kita yang mengendalikan kondisi. Bukan kondisi dan situasi yang mengendalikan kita. Keadaan boleh susah. Situasi boleh seperti ini, tetapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saatnya hari-hari ini kita praktek firman Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Mengucap syukur. Tidak ada pilihan. Tapi belajar mengucap syukur dari hati yang terdalam. Tuhan perhitungkan dengan luar biasa. Tuhan tahu gak? Sebenarnya susah bagi kita untuk mengucap syukur. Sebenarnya sulit bagi kita untuk kita bisa berada di atas semua ini. Tuhan tahu gak? Sangat tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau lihat sampai di mana rasa ucapan syukur kita. Tuhan mau lihat sampai di mana korban syukur kita kepada Dia. Kita yang mengendalikan dan memegang kendali atas situasi. Bukan situasi yang mengendalikan kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tidak boleh membuat hati kita bergeser daripada Tuhan. Tidak mengambil sukacita kita daripada Tuhan. Tapi tetap kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Amin? Amin. Yang keempat, kalau kita mau bertahan di dalam badai, tetap berbuat baik. Tetap menabur kebaikan buat siapapun. Baik itu orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita ya karena kita kenal dengan dia, kita baik ya itu ya sama aja. Orang-orang di luar Tuhan pun melakukan itu. Tapi waktu kita mempunyai belas kasihan Tuhan, kita melakukan kebaikan untuk orang-orang yang sekalipun kita tidak kenal. Mungkin tidak harus dengan materi yang banyak. Tapi lewat perhatian kita, lewat doa kita. Bapak ibu punya masker lebih, pas jalan di luar ada orang gak punya masker. Sedangkan dia butuh karena mungkin dia bekerja di bawah. Dia tidak pakai masker, berikan. Itu menyelamatkan hidup dia. Hal kecil, tapi di hadapan Tuhan, apapun yang Bapak Ibu lakukan dengan sepenuh hati, tidak ada yang kecil nilainya di hadapan Tuhan. Amin.
biarlah kita tetap bertahan di dalam badai. Yang pertama, tetap percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan kita, ingat Dia ada Bapak Ibu. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita merasa kayaknya kok gak ada Tuhan, itu kita yang merasa. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, perkatakan perkataan iman. Perkataan yang baik. Maka waktu perkataan iman diperkatakan, ada kuasa pembalikan keadaan. Yang ketiga, ingat kita yang mengendalikan situasi. Bukan situasi yang mengendalikan hati dan iman kita kepada Tuhan. Jangan sebarkan kepanikan, ketakutan. Tapi redam itu semua dengan percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, tetap berbuat baik. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Sejak work from home saya punya kebiasaan. Saya tahu keadaan semakin sulit. Saya punya kebiasaan setiap siang atau sore saya pesan makanan. Dan saya cari itu makanan di Grab. Itu yang ada nasi, ada lauk, ada ayam gitu ya, ada dagingnya, ada minumannya juga. Dan begitu saya pesan, nanti supirnya kan pasti respon gitu ya. Kemudian saya bilang, Pak gak usah diantar ke saya, tapi buat Bapak gitu. Terus mereka tuh sampai bersyukur sekali begitu ya. Mungkin buat kita harga sekian puluh ribu gak ada artinya, tapi buat mereka sungguh sangat berarti. Dan mereka semua ujungnya mendoakan saya. Semoga mbak atau kakak atau ibu, dia bilang sehat, murah rezeki, sukses. Oh amin, saya aminin, amin, 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 amin gitu ya. Dan puji Tuhan selama masa karantina begini istilahnya gitu ya. Saya menerima berkat makanan itu luar biasa. Bisa satu hari ada 3 orang yang ngirim. Bisa hampir setiap hari ada aja gitu ya. Saya udah masak, tau-tau dia ngirim gitu ya. Dan setiap kali kan mereka ngirim pakai Gojek gitu ya. Tapi selalu saya kasih tip untuk Gojek itu. Karena saya merasa mereka lebih butuh daripada kita. Ya, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kita. Dan kita percaya dalam Tuhan kita tidak pernah kekurangan. Amin. Amin. Jadi setiap Gojek datang saya selalu sediain uang. Saya kasih paling tidak 10.000 untuk mereka. Dan mereka senang banget gitu ya. Mereka gak nyangka lah gitu istilahnya. Biasanya orang ya terima aja, diantar barang terima. Tetap berbuat baik kepada siapapun. Sehingga ada saatnya kita menuai apa yang kita tabur. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan hari ini kita percaya badai pasti berlalu. Tetapi yang paling penting tetap bertahan saat badai datang dalam kehidupan kita. Badai pasti berlalu dan Tuhan beri kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi badai. Karena tetap percaya kepada Tuhan, Dia yang mengendalikan dan mengatur semuanya sempurna. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan pujian Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, apa yang menjadi badaimu hari ini? Perkatakan dengan iman, Tuhan, Engkau ada bersamaku di tengah badai ini Tuhan. Mampukan aku melewati setiap badai ini. Aku mampu bertahan karena Tuhan yang menopang aku. Engkaulah perisaiku.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus yang selalu bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kalau kami bisa bertahan sampai hari ini di tengah badai kehidupan kami, karena kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, buat kami tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan bergeser sedikit pun. Kami tetap percaya di dalam badai ada Tuhan yang menyertai kami. Kami tahu ada jalan keluar di balik semua ini. Ada kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, berperkara dengan mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Keluarga, pekerjaan, usaha, sekolah, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, buat kami tetap setia, buat kami tetap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus ingatkan setiap kami, setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan menerima berkat-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah setiap berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kesehatan, kekuatan roh, jiwa, tubuh. Berkat pemeliharaan yang sempurna dari Bapa di surga. Cinta kasih, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan pelindungan dari Tuhan Yesus yang kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap berkat Tuhan utuh, tidak ada yang tercecer dan terputus di tengah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang kekurangan di tengah-tengah kami, tidak ada orang-orang miskin di tengah-tengah kami, tetapi kami kaya dalam kelimpahan Tuhan. Kami diberkati dan kami jadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami terima setiap berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.